Selamat datang kembali di ibadah TYC kita IFGF Medan. Senang sekali saya bisa kembali menyambut teman-teman walaupun secara online pada sore hari ini. Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin minggu ini baru pertama kali bergabung di online service TYC IFGF Medan. Semoga kita bisa bertemu kembali di ibadah-ibadah yang akan datang. Sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa saya akan menyampaikan warta sepekan minggu ini. Yang pertama, doa malam yang tetap kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Yuk teman-teman, kita bisa dapatkan linknya dari Ibu Gracie Lalahi. Mari bergabung bersama untuk berdoa bagi keluarga, bangsa. Mungkin di YC ada yang sudah bisa mendoakan pasangan hidup mungkin ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Next ada iCare yang kita adakan setiap minggu. Yang belum join iCare jangan mengaku anak muda yang hits ya. Jangan mengaku anak muda yang kece kalau belum join iCare. Kita akan seru-seruan bersama. Kita akan sharing satu dengan yang lain, kita akan bermain games bersama. Yuk dapatkan iCare yang sesuai dengan teman-teman dengan menghubungi Bapak Roni Manalu. Ibadah kita TYC minggu depan, kita keluarin nih semua bibit-bibit unggul yang tampan mempesona. Minggu depan kita akan dilayani oleh Gerald Antonio. Ayo dong tinggal antusias ya. Gerald Antonio, pastikan teman-teman tetap stay tune di YouTube channel IFGF Medan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat teman-teman kirimkan di nomor rekening yang tertera di layar teman-teman sekalian ya. Demikian warta sepekan minggu ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa memulai ibadah kita pada sore hari ini. Aba Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami memuji memuliakan nama-Mu, kembali kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu yang teramat sempurna di dalam kehidupan kami. Bapak, pada hari ini kami akan mulaikan ibadah TYC kami berserah ke dalam tangan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak muda Tuhan, yang kami percaya telah dipersiapkan Tuhan untuk suatu rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau satukan hati kami ya Bapak, kami mau satukan pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau dimanapun setiap kami berada. Yang ada di kosan, yang ada di rumah, yang ada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan, kami percaya Tuhan kami satu di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mau siapkan hati jiwa kami untuk ditaburi oleh firman-Mu juga nanti Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan kehidupan kami semuanya pada sore hari ini. Dalam nama Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom TYC, apa kabarnya? Siap untuk memuji Tuhan teman-teman? Siap untuk melompat bagi Tuhan kita? Come on! Are you ready guys? Bersamamu hatiku tenang,
tanganmu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Katakan sama-sama, Kaulah alasan kami untuk hidup Bapa ya Tuhan. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan kita. Come on. Kami mau sembah Kau Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah Bapa yang baik. Sama-sama kita sembah Dia. Telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tanganmu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Mari sama sembah Dia, katakan Kaulah alasan kami untuk hidup Bapa. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau Yesus. Betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia teman-teman. Sembah Kau ya Allahku. Sebab Dia yang layak disembah. Harapanku Tuhan. Sebab Dia yang layak terima segala Depanku pujian ada dan dalam penyembahan kita. tanganmu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kau yang memberikanku sebuah harapan yang baru. Selalu baru, tak pernah berakhir. Selalu baru, selalu baru. Ku sembah Kau ya Allah. Ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu yang mulia. Yesus, Lebih dalam lagi teman-teman kita sembah Tuhan. termulialah nama. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau
kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Katakan betapa besar Kau, Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. katakan dengan iman setiap napas kami Bapa. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu, menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang datang dengan hati kami yang hancur dan haus Tuhan, Tuhan penuhi kami Tuhan Yesus. Baik teman-teman kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan terus melawat kami, biar Tuhan terus menjaga kami Tuhan Yesus, di mana kami berada dan apa yang akan kami lakukan Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini adalah hari yang baik bagi setiap kami. Kami boleh berikan waktu kami untuk kami boleh duduk dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biar setiap apa yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh berkemenangan Tuhan karena firman-Mu ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata-kata yang keluar boleh memuliakan Tuhan. Boleh ada kuasa Tuhan Yesus, karena firman-Mu Tuhan berkuasa bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ngajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk kita deklarasi terlebih dahulu. One, two, three, go. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan bukan oleh perbuatan saya diubahkan, saya dibenarkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Greater destiny. Haleluya. Wow, berapa banyak diberkati Tuhan. Pada sore hari ini boleh teman-teman kasih komentar, chatting di kolom komentar. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan, amin. Tidak terasa bahwa ini adalah minggu kedua atau ibadah kedua bagi kita di tahun ini. Udah hampir setahun kita beribadah secara online seperti ini teman-teman. Itu artinya bahwa COVID-19 sudah ulang tahun. Kemarin saya buka sosial media, ada yang ngucapin happy birthday buat Corona. Wow.
Gak kerasa juga bahwa kita nggak menyadari bahwa Tuhan sudah bawa kita sampai kepada titik ini. Itu artinya bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita, amin. Saya menyadari bahwa setiap dari aspek kehidupan kita, baik itu sukacita, baik itu duka cita, baik itu masalah, bahwa semua itu atas seizin Tuhan, semua itu atas kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ngalamin duka cita, itu karena Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Sama seperti pandemi yang kita alamin saat ini, saya percaya karena Tuhan punya maksud buat hidup kita, amin. Nah, sore hari ini saya mau sharing buat teman-teman semua tentang live to love, hidup untuk mengasihi. Saya pilih tema ini karena kebetulan memang saya dijadwal di ibadah kedua, tepatnya pada tanggal 13 Februari. Dan besoknya 14 Februari, kira-kira teman-teman tahu semua itu hari apa? Pasti yang lagi berbunga-bunga hatinya, yang lagi kasmaran tahu ya. Itu adalah hari Valentine Days buat kita semua. Saya mau ngucapin Happy Valentine Days buat kita semua. Selamat hari kasih sayang. Itu hari apa? Hari besarnya para para orang-orang yang sedang menjalin hubungan asmara ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa hari kasih sayang itu adalah setiap hari buat kita. Gak salah kita merayakan Valentine, gak salah kita manfaatkan hari itu untuk menyampaikan kasih sayang kita buat seseorang, itu bagus. Tapi alangkah baiknya kalau kita boleh setiap hari menyatakan kasih dan cinta kita itu kepada seseorang. Bahkan kepada orang tua, kakak, siapapun yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Itu sebabnya saya pilih tema itu tentang live to love, hidup untuk mengasihi. Kasih itu identitas kita sebagai orang percaya. Kenapa kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya? Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri, teman-teman. Makanya kalau ada orang yang melihat kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bisa tahu bahwa kasih itu adalah identitas kita, gak heran kalau mereka bisa melihat Tuhan, gak heran kalau mereka diberkati, gak heran kalau mereka bisa bersuka cita, gak heran mereka bisa dapatkan solusi kalau mereka ada di lingkungan kita, kalau mereka ada di kelompok kita. Karena kasih itu adalah identitas kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, itu dari Yohanes 3 ayat 16. Kalau teman-teman tahu bahwa hidup kita ini adalah karena kasih, sudah seharusnya kita menyadari, sudah seharusnya kita hidup untuk mengasihi. Amin. Kalau kita tahu kalau hidup kita ini karena kasih Tuhan, sudah seharusnya kita juga hidup untuk mengasihi sama kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dan sudah berhasil di dalam mengasihi, teman-teman? Gak sedikit di antara kita mungkin gagal mengasihi. Karena kasih yang diajarkan Tuhan itu standarnya berbeda dengan kasih dunia ini. Mungkin kita pikir kita sedang membantu orang, itu kita sedang mengasihi. Benar, membantu orang itu mengasihi. Tapi mengasihi yang Tuhan maksud dengan segenap hati kita itu bukan pada saat kita bisa, atau pada saat kita bisa ada waktu kita punya untuk membantu orang. Tapi standar yang Tuhan kasih tentang mengasihi itu berbeda dengan standar dunia ini. Itu sebabnya saya mau sharing buat teman-teman semua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan kasih yang dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mungkin kasih adalah sesuatu yang udah biasa kita dengar, sesuatu yang umum gitu kan, gak begitu menarik. Tapi saat saya belajar dan saya siapkan firman Tuhan ini, ternyata kasih yang Tuhan ajarin itu kasih yang sangat luas sekali.
Yuk sama-sama kita buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 25 teman-teman. Saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 25. Saya baca saja. Sebentar. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebab oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan ini berbicara tentang Rasul Petrus tulis firman Tuhan ini untuk memperingati atau menasihati jemaat Tuhan pada saat itu sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 sampai ke ayat 25 kita tahu bahwa Rasul Petrus memperingati mereka supaya mereka di masa-masa sulit mereka boleh hidup di dalam pengharapan dan mereka boleh hidup di dalam iman dan mereka juga hidup di dalam kasih. Sama seperti kita pada saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, masa pandemi seperti ini. Tuhan mau kita terus taat di dalam pengharapan, taat di dalam iman kita, taat di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Terus bagaimana caranya kita bisa hidup, mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama poinnya adalah dengan cara kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Atau the love you receive. Di ayat 18 ayat 20 tadi dibilang gini, saya baca dari terjemahan sederhana atau terjemahan yang mudah dibaca. 1 Petrus 18 ayat 20. Firman Tuhan bilang gini, kamu tahu bahwa kamu diselamatkan dari hidup yang tidak berharga, kata Tuhan. Ini kasih yang kita terima dari Tuhan. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu tidak diselamatkan oleh yang dapat rusak seperti emas dan perak. Kamu ditebus oleh darah Kristus yang mahal, domba yang tidak bernoda dan yang tidak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia diciptakan, tapi ia telah dinyatakan akhir ini karena kamu. Firman Tuhan bilang kita ini ditebus bukan dari barang yang fana. Kalau di terjemahan yang mudah dibaca dibilang bukan dengan barang yang dapat rusak. Barang yang dapat rusak itu seperti emas, perak. Pada saat itu emas dan perak itu adalah sebuah mata uang yang nilainya sangat tinggi pada saat itu. Tapi Tuhan bilang bahwa hidup kita ini ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dari benih yang fana. Saya ingat kalau bicara tentang benih, karena saya besar di kampung, saya adalah anak seorang petani gitu. Jadi petani padi. Jadi kalau kita mau nanam padi itu ada benih yang kita pilih, benih seperti apa yang akan kita tanam di sawah kita. Kalau padi itu ada benih-benih macam-macam gitu, ada nama-namanya. Cuman ada satu benih yang memang bukan difavoritkan, maksudnya benih yang memang kalau ditanam dia menghasilkan hasil panen yang banyak gitu. Namun yang manusia pikir atau petani pikir itu benih yang bagus, benih yang punya hasil yang cukup bagus gitu.
kalau mereka tanam benih itu, ternyata suatu saat bisa rusak juga, bisa hancur juga gitu. Karena mungkin ya faktor alam, cuaca, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang kita bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang tidak rusak. Benih yang tidak fana itu apa? Firman Tuhan sendiri. Cinta Tuhan itu kalau kita pelajarin begitu dalam dan begitu luar biasa, karena di dalam cinta Tuhan itu ada sebuah usaha dan ada sebuah tindakan yang sungguh-sungguh dan ada sebuah tujuan yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan dalam hidup kita, teman-teman. Itu sebuah bentuk Tuhan, bentuk kasih Tuhan yang dalam hidup kita. Usaha yang Tuhan lakukan adalah pada saat dia lahir ke dunia, dia bukan cuman sekedar cuman lahir dan bahkan hidup seperti manusia biasa, tapi dia tahu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia lakukan itu dengan suatu usaha yang sangat luar biasa. Dia bahkan rela mati. Dia bahkan sebelum mati diolok-olok sama muridnya sendiri. Itu usaha yang Tuhan lakukan. Dan kesungguhan hatinya membuat dia sampai setia untuk disalibkan dan bahkan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita mau belajar bahwa kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita juga bukan sebenarnya sekedar kasih yang pada saat kita bisa, tapi kasih yang benar-benar kita bisa lakukan dengan suatu usaha, suatu tindakan dengan sungguh-sungguh, suatu tujuan untuk kita bisa memberkati dia dan membawa dia kepada Tuhan gitu. Kalau kita pikir kita sedang membantu orang pada saat kita bisa, bagi dunia itu adalah sebuah hal yang bagus, tapi bagi Tuhan itu belum sampai kepada standar yang Tuhan mau dalam hal mengasihi. Tapi pada saat kita merasa kita nggak punya, tapi kita bisa bantu orang, kita merasa bahwa ini bukan bagian saya, tapi kita bisa kasih waktu kita masih bisa kasih tenaga kita untuk bantu dia. Itu adalah kasih yang Tuhan ajarkan. Ada usaha, ada tindakan yang sungguh-sungguh. Dan kalau kita tahu kenapa kita bisa lakukan itu, tujuannya cuma satu, karena kita mau kenalkan kasih yang Tuhan ajarkan, Tuhan yang kasih yang kita terima, sehingga dia bisa merasakan ada Tuhan dalam hidup kita. Itu kasih yang kita terima dari Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi bukan cuma sekedar pada saat kita bisa. Tapi Tuhan mau kita mengasihi di saat kita tidak bisa, teman-teman. Apakah kita masih bisa mengasihi orang? Mungkin kalau kita nggak punya uang, tapi kita bisa memberikan uang kita sebagian untuk bisa menolong orang. Suatu ketika teman saya di kantor bilang gini, kenapa kamu mau bantu dia? Dia udah bohong samamu, dia udah gak tepat janji samamu. Terus dalam hati saya bilang gak apa-apa. Saya sih gak ngomong apa-apa ya, saya cuma ketawa gak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya, kenapa ya saya bisa bantu dia? Karena dia udah ingkar janji, dia udah gak tepati janjinya, dia bahkan gak menghargain bantuan saya. Tapi saya masih bisa tolong dia, kenapa ya Tuhan ya? Tapi dalam hati kecil saya bilang gini, itu semua karena Tuhan. Kita mau belajar bahwa poin yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa mengasihi dengan standar Tuhan. Yang pertama dengan kasih yang kita terima, yaitu kasih yang bukan dari barang yang fana, tapi dengan kasih yang besar, yang penuh dengan usaha, kasih yang penuh dengan hati yang sungguh-sungguh, tindakan yang sungguh-sungguh, dan dengan tujuan yang mulia. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengasihi dengan standar Tuhan. Itu dengan cara kasih yang kita hidupi atau the love you live. 21 bilang gini teman-teman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada siapa? Kepada Allah.
Karena Yesus kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga iman kita dan pengharapan kita itu tertuju kepada Tuhan. Iman kita tertuju kepada Tuhan dan pengharapan kita berpusat kepada Dia. Membuat kita semakin menyadari bahwasanya hidup kita ini adalah karena kasih Tuhan. Kalau pengharapan dan iman kita tertuju kepada masalah dan keadaan kita, itu akan membuat kita tidak semakin menyadari kasih Tuhan itu. Kalau pengharapan dan iman kita tertuju pada keuangan kita, kepada keadaan kita yang buruk, itu akan membuat kita semakin down, teman-teman. Tapi pada saat iman dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, kita akan semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Iman itu menggambarkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saat kita sedang mengalami keterpurukan atau bahkan di dalam titik terendah dalam hidup kita, kita bisa setia sama Tuhan. Kita setia kepada firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Dan pengharapan kita itu menyatakan bahwa kita percaya kepada kuasa Tuhan. Bahwa Dia mampu menolong kita. Dia mampu untuk membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Maka kesetiaan dan kepercayaan tidak mungkin kita bisa berikan kepada orang yang tidak kita kasihi. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Dan kita mengasihi Dia. Maka kita taruh kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sama halnya dalam sebuah hubungan, kalau kita nggak mengasihi pacar kita, atau kita mungkin tahu bahwa dia nggak mengasihi kita, kita kira-kira mau nggak ngasih kesetiaan kita sama dia? Kita mau nggak ngasih kepercayaan kita sama dia? Tentu enggak. Tapi pada saat kita tahu bahwa pasangan kita mengasihi kita mengasihi dia, kita akan bisa kasih kepercayaan dan kesetiaan kita kepadanya. Dan bahkan bukan cuma kita kasih kepercayaan, tapi kita mau untuk melibatkan dia dalam hidup kita. Makanya dalam saya sih belum berkeluarga ya, dalam sebuah hubungan rumah tangga gitu. Kalau suami istri nggak percaya, mungkin nggak ada yang namanya saling keterlibatan satu sama lain. Yang satu percaya bahwa ibu rumah tangga untuk mengurus anak, yang satu percaya bahwa suami untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Karena kita saling sama-sama percaya. Oleh sebab itu, kita harus sadarin bahwa kita telah menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Membuat kita percaya dan hidup di dalam kasih itu. Itulah kasih yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Itu kasih dengan iman dan pengharapan yang kita taruh dan berpusat kepada Tuhan. Poin yang ketiga saya mau sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah dengan cara kasih yang kita bagikan. The love you give. Ayat 22 sampai 23 bilang kayak gini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Di ayat 22 bilang, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita bisa mengasihi orang, atau kita bisa mencintai seseorang, mencintai pacar kita, pasangan kita. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Tapi karena pembenaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengasihi keluarga kita, orang tua kita, itu semua karena kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Kalau di dalam terjemahan aslinya ada perubahan bentuk kasih di ayat 22 teman-teman. Dari kasih persaudaraan yang tulus ikhlas berubah menjadi kasih kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ada sebuah kasih ada sebuah bentuk kasih yang berbeda dari kasih persaudaraan. Seperti yang kita tahu di dalam bahasa Yunani itu ada 4 kasih. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran agama waktu SMP atau SMA ya, itu udah belajar tentang kasih. Yang pertama kasih eros, yaitu adalah kasih yang berpusat kepada untuk memenuhi keinginan sendiri. Bisa seperti nafsu, seks. Itu adalah kasih yang paling rendah. Yang kedua adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih hubungan antara orang tua dan anak atau keluarga, lingkungan keluarga. Dan yang ketiga kasih philia, arti kasih persaudaraan, yaitu yang di ayat 22 bilang tadi kasih persaudaraan. Di mana kasih yang merasa bahwa satu sama lain ada kecocokan. Ada suatu hubungan yang baik antara satu sama lain. Itu kasih philia. Dan yang ketiga adalah, dan keempat adalah kasih agape. Itu kasih Tuhan sendiri. Yang tadinya kita hanya bisa mengasihi orang-orang yang kita kenal, seperti saudara kita, orang tua kita, atau orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi saat kita kenal kasih Tuhan Yesus, kasih itu berubah. Jadi kasih yang mengasihi bukan dari apa yang kita terima, karena orang baik sama kita mengasihi dia, tapi Tuhan mau kasih. Tuhan yang berikan kasihnya kepada kita itu kasih yang tanpa syarat, teman-teman. Makanya dikatakan love is never fails. Kalau cinta itu nggak pernah gagal. Teman-teman setuju nggak kalau ada quote yang bilang love is never fail? Cinta nggak pernah gagal. Karena sebenarnya cinta agape atau kasih agape yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita adalah kasih tanpa syarat. Makanya kasih itu gak pernah gagal karena dia gak pernah ngarapin sesuatu dalam hidup. Atau gak pernah ngarapin orang itu mau melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan mengasihi kita karena memang dia mau mengasihi kita. Sekalipun kita gak ngerespon, sekalipun kita berbalik sama Tuhan. Tapi dia terus mengasihi kita. Seringkali kita mengasihi atau mencintai manusia itu dengan mengharapkan sesuatu terjadi atau mengharapkan sesuatu kembali dalam hidup kita. Kalau ditanya, kenapa kita bisa mencintai pasangan kita? Kira-kira teman-teman jawabnya apa? Yang lagi pacaran dalam hati mungkin boleh bertanya-tanya, kenapa ya aku bisa mengasihi, mencintai dia? Teman-teman boleh kasih komentar, apa kasih chat di kolom komentar kenapa kamu bisa mengasihi pasangan kamu. Mungkin di antara kita bilang, karena dia perhatian. Dia perhatian sama aku, Bang. Sehingga aku terpesona. Sehingga aku jatuh cinta sama dia. Mungkin ada yang bilang, karena dia ganteng, Bang. Karena dia cantik. Karena dia punya ini, punya itu. Saya mau sama dia. Karena dia pelayanan. Karena dia sering ke gereja. Rajin ke gereja. Kita mungkin punya beberapa poin, 1, 2 sampai banyak sekali kenapa kita bisa mengasihi orang. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa semua itu kalau suatu saat dia nggak bisa penuhi, apakah kita masih mau mencintai dia?
Kalau misalnya dia udah nggak ganteng lagi, kalau misalnya dia nggak cantik lagi, kamu masih mau nggak mengasihi dia? Ayo, coba dijawab dalam hatinya. Kalau dia nggak imut lagi, kamu mau nggak sama dia? Kalau dia nggak cakep lagi, kamu mau nggak sama dia? Atau mungkin ada yang bilang, dia mirip sama bapakku bang. Kumisnya mirip sama bapakku. Kalau dia nggak kumisan lagi, kita mau nggak sama dia? Belum tentu kan? Tapi kasih yang Tuhan ajarkan itu adalah kasih tanpa syarat. Dia mengasihi kita sekalipun kita berbalik dari dia. Ingat pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Dia salibkan siapa? Orang-orang yang dekat sama dia. Petrus salah satu korban dari kasih agape. Kenapa korban? Pada saat dia hidup bersama dengan Yesus, Tuhan pernah tanya, kamu Petrus apa kamu mengasihiku? Ya mengasihiku. Tapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya berdoa biar kita semua adalah korban dari kasih agape. Amin. Teman-teman tahu nggak, pada saat Yesus bangkit dari kematian, dia nggak bilang sama Petrus, Petrus kamu orang yang sangat aku benci. Dia nggak mau hajar Petrus, walaupun Petrus menyangkal dia. Justru Tuhan pakai Petrus untuk memuliakan namanya. Saya berdoa biar kita semua mengalami kasih agape, supaya kita bisa mengasihi orang itu dengan tulus, seperti kasih yang Tuhan ajarkan. Terus kira-kira kita bisa nggak sih mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan tadi? Kita bisa nggak melakukan kasih sesuai dengan standar yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita? Roma 5 ayat 5 bilang gini, teman-teman di rumah bisa baca. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup kita, teman-teman. Kalau kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita, maka hati kita ini akan meluap dengan kasih Allah. Kalau kasih Allah sudah meluap dalam hidup kita, nggak ada satupun yang bisa menahan-nahan kasih Allah. Itu akan meluap terus. Orang yang udah menerima kasih Tuhan itu dalam hati akan meluap kasih. Dan sehingga ia bisa membagikan kasih itu buat orang lain. Tapi kalau orang nggak mengalami kasih Tuhan, dia akan selalu kekurangan. Dia nggak akan bisa bagikan kasih itu kepada orang lain. Itu sebabnya saya mau kasih tahu bahwa di saat kita berhubungan itu cari pasangan yang sepadan, teman-teman. Ini selingan aja. Kenapa sepadan? Karena pasangan kita kalau nggak kenal Tuhan, kalau nggak hidup dalam kasih Tuhan, maka akan susah. Yang satu hidup dalam kasih Tuhan, yang satu hidup tidak kenal Tuhan. Maka saat kita mulai kehabisan kasih Tuhan, kita mau ngambil dari mana kasih itu? Gak ada, karena pasangan kita nggak kenal Tuhan. Tapi kalau kita hidup sama-sama, hidup mengasihi Tuhan, maka saat kita mulai lemah, saat kita mulai kekeringan, kehabisan kasih Tuhan, kita bisa ambil dari pasangan kita. Karena pasangan kita juga punya kasih yang meluap dalam hatinya. Makanya teman-teman cari pasangan yang sepadan. Amin. Itu saja firman Tuhan yang mau seringkan buat teman-teman semua. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa. Standar kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita ini bukan seperti standar yang dunia ajarkan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Saya rindu setiap kita boleh belajar, kita bisa mengasihi orang dengan sebuah tindakan usaha. Tindakan yang sungguh-sungguh dan dengan tujuan bahwa dia mau dimenangkan, bahwa dengan tujuan dia mau mengalami kasih Tuhan.
Saya juga mau ngasih tahu buat teman-teman bahwa kasih yang kita hidupi itu adalah kasih yang kita berikan kepada orang lain. Itu adalah kasih yang tertuju kepada Tuhan, pengharapan dan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih yang kita bagikan, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat. Saya mau ajak teman-teman semua, kita mau bagikan kasih ini kepada pasangan kita, pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita, bahkan siapapun yang ada di lingkungan kita. Saya berdoa biar kita semua boleh belajar, semakin hari kita semakin mau terus dibentuk dan diproses sama Tuhan, supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Saya berharap firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, firman Tuhan ini bisa membangkitkan gairah kita. Kalau ada di antara kita yang mungkin kasihnya mulai kendor, kasihnya kepada sesamanya mulai dingin, pasti ada yang salah. Yuk kita perbaharui lagi, kita hampiri Tuhan lagi, supaya Tuhan bisa kuatkan kita, supaya Tuhan bisa perbaharui kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan belajar seperti firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan, dengan kasih yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, yaitu keselamatan. Kami juga mau Tuhan Yesus memberikan kasih itu dengan usaha Tuhan, dan dengan tujuan bahwa kami mau dia bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya kami terus menghidupi kasih itu Tuhan. Supaya semakin hari kami terus semakin kuat Tuhan. Supaya semakin hari kami terus semakin maju, naik dan bukan turun Tuhan Yesus. Dan kami juga mau Tuhan bahwa kasih ini adalah sebuah kasih yang tulus Tuhan, kasih tanpa syarat Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami kalau kami gagal Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan belajar dari setiap kegagalan kami. Kami terus mau Tuhan bangkit dari terpurukan kami Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami sedang merasa bahwa itu sesuatu yang mustahil Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan yang melawatnya, Tuhan yang membawanya Tuhan Yesus mengalami Engkau Tuhan. Sehingga dalam hatinya meluap kasih itu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami sungguh sangat diberkati Tuhan. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Happy Sunday and happy Valentine's Day buat teman-teman semua. God bless you.